Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kiranya kita semua berada di dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami bersyukur untuk pagi yang indah, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam rangkaian syukur kehidupan kami akan tunduk di hadapan Tuhan dengan memperhatikan, merenungkan akan firman Tuhan yang akan hadir pada pagi hari ini, yang kami percaya akan menuntun kehidupan kami di sepanjang karya aktivitas kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengarkan kata dipulihkan atau memulihkan? Pasti yang ada di benak kita mungkin akan berpikir tentang kita pernah berada dalam keadaan yang sakit, kemudian kita dipulihkan. Biasanya di dalam doa kita sering mendoakan saudara kita, sahabat kita, orang-orang yang berada di sekitar kita untuk dipulihkan dari keadaan mereka yang sakit. Namun berbicara tentang pemulihan, apakah hanya menyangkut soal fisik saja? Memulihkan atau pemulihan itu berbicara juga tentang seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Adalah suatu hal yang mudah untuk membangun sebuah hubungan, namun adalah suatu hal yang sulit ketika memulihkan sebuah hubungan yang rusak. Sama halnya dengan keadaan bangsa Israel dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika mereka telah kembali ke pembuangan, Allah menginginkan mereka untuk mengalami pemulihan relasi di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Apa yang terjadi sehingga Allah menginginkan umatnya untuk berada pada relasi yang dipulihkan? Rupanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel akan memulai kehidupan mereka yang baru, yang kembali dari pembuangan, hubungan mereka dengan sesama mereka, Allah melihat bahwa mereka hidup dalam sebuah kepalsuan. Mereka mengalami kemunduran rohani yang membawa mereka hidup berpuasa, tetapi di sisi lain
tindakan sikap mereka tidak menunjukkan akan kehidupan yang beriman kepada Allah, di mana mereka menindas dan memanfaatkan sesama, dan pada akhirnya keberadaan itu, sikap dan tindakan yang menindas itu, yang memperalat sesama mereka, membuat hubungan mereka dengan sesama menjadi rusak, terlebih lagi hubungan mereka dengan Allah. Israel mementingkan diri mereka sendiri ketimbang mereka memperbaiki hubungan mereka dengan sesama mereka. Bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan penyembahan, puasa, dan ibadah saja, tetapi Allah juga menginginkan suatu perubahan hidup, suatu tindakan, suatu sikap hati yang berubah, yang benar, yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ketika mereka berada dalam keadaan yang lemah dan terbatas, dan mereka mau untuk berada dalam pemulihan, maka usaha, tindakan, dan upaya yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai umat Allah akan membuahkan sebuah buah yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahwa Tuhan akan menuntun mereka senantiasa. Di tengah-tengah keberadaan mereka, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan senantiasa ada pada keadaan mereka saat itu, dalam keadaan masa depan, baik dalam keadaan suka maupun juga keadaan duka, Allah tetap akan menuntun mereka. Dan tuntunan Allah tidak pernah terlepas dalam kehidupan mereka ketika mereka sebagai umat Allah benar-benar bertindak pada kehendak Allah. Mereka tidak hidup dalam kepalsuan, tapi mereka hidup dalam kebenaran yang sejati, sebagaimana yang Allah inginkan di tengah-tengah hidup mereka. Bahkan Allah juga memberikan satu janji bahwa ketika mereka mau memulihkan hubungan mereka, hidup dalam kehendak Allah yang benar, maka Allah akan memuaskan hati mereka yang kering. Allah akan memberikan kekuatan. Bahkan kekuatan itu bukan hanya berbicara tentang suatu power untuk menghadapi orang lain, tetapi kekuatan yang berada dalam diri. Berbicara bahwa kekuatan itu dimulai dari tulang yang ada dalam tubuh manusia. Kita tahu bahwa tulang adalah penopang dalam tubuh manusia. Artinya bahwa kekuatan Allah akan berada memulihkan setiap kehidupan kita yang dimulai dari dalam. Yang dimulai dari kehidupan kita yang benar, yaitu hati kita yang terarah kepada Allah. Bahkan berkat Allah, tuntunan Allah itu juga akan mengalir seperti mata air yang tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan, bahwa setiap perkara-perkara yang terjadi ketika dijalani dalam ketaatan dan kehendak Allah, maka Allah tidak pernah mengecewakan, bahwa dalam setiap rancangan dan rencana Allah dalam kehidupan umatnya akan menjadi yang terbaik di tengah-tengah hidup manusia. Dan ketika mereka dipulihkan, maka yang kedua adalah hidup mereka juga senantiasa didorong untuk memulihkan sesama mereka yang ada di sekitar mereka. Dan hal itu terlihat di dalam ayatnya yang ke-12, bahwa umat Allah mau memulihkan umatnya, dan ketika mereka dipulihkan, mereka diberikan kekuatan, ada tuntunan Allah, maka mereka juga didorong untuk dapat memulihkan sesama mereka di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang mereka hadapi. Umat dipulihkan Allah untuk memulihkan relasi dengan sesama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keselamatan dari Allah yang telah kita terima melalui Yesus Kristus yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah, itu membuat kita sebagai orang percaya mendapatkan satu kekuatan dan jaminan bahwa tuntunan Allah sungguh-sungguh menyertai kehidupan kita.
di tengah-tengah keadaan kita yang putus asa, di tengah-tengah keadaan kita yang hancur, di tengah-tengah keadaan kita yang menyerah dengan situasi pandemi yang pada saat ini yang pernah menurun kasusnya namun saat ini kembali naik. Itu membuat kita berada dalam situasi yang mungkin hampir sama dengan keadaan Israel. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita diingatkan bahwa kita mau dipulihkan oleh Allah. Tuntunan Allah sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Asalkan kita hidup dalam kehendak firman Allah di tengah-tengah hidup kita. Firman Tuhan juga memberikan satu semangat bagi kita bahwa ketika kita berjalan di dalam rancangan dan tuntunan Allah, ketika kita mau tunduk pada kehendak Allah, ketika kita mau melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, ingatlah bahwa perjalanan hidup yang mungkin saja bagi kita ke depan, kita berpikir akan hancur, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan ada di depan kita untuk menuntun kemanapun kita melangkah dan kita berjalan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan juga menghentakkan kita semua sebagai komunitas gereja pada saat ini. Kita diajak bahwa kita yang adalah komunitas gereja yang telah dipulihkan Allah, apakah kita sudah berpulih dengan sesama kita? Apakah di tengah-tengah hubungan kita dengan sesama, kita mengalami satu relasi yang baik? Atau kita mengalami sebuah kegersangan di tengah-tengah hubungan kita dengan komunitas gereja? Adanya relasi yang menajam sehingga membuat hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi rusak, hubungan dengan orang-orang yang berbeda baik agama maupun suku menjadi rusak, sikap intoleransi terus terjadi. Sehingga sebagai umat Tuhan melalui firman Tuhan yang dimana kita diingatkan kita telah dipulihkan, mari kita bertanya dalam diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki relasi dengan sesama kita yang telah rusak itu. Jika kita mau dipulihkan, maka kita harus bertindak, kita harus berusaha. Jangan ketika kita mau berpulih dengan sesama kita, terus kemudian kita tidak mau memulainya duluan. Kita menunggu mereka yang memulai duluan. Firman Allah menyatakan kepada kita bahwa ketika kita telah dipulihkan, maka kita yang bertindak untuk memulihkan sesama kita. Bukalah diri kita dengan sesama kita yang berbeda. Jangan kita hanya terfokus kepada diri kita. Ulurkanlah tangan kita untuk menolong mereka yang lemah, untuk senantiasa menguatkan mereka yang berada di dalam situasi dan kondisi yang lebih buruk daripada kita. Sehingga dengan demikian kita akan terus merasakan tuntunan Allah bahwa ketika kita melakukan itu semua, kita tidak berkekurangan. Tetapi kita mendapatkan kekuatan daripada Allah bahwa Tuhan menyertai kita. Berkat-Nya akan selalu melingkupi kehidupan kita dan kekuatannya tidak pernah meninggalkan hidup kita. Maka tetaplah melakukan kehendak Allah. Ketika kita akan melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, perjuangkan cinta Allah di tengah-tengah relasi kita dengan sesama, agar kehadiran kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia yang menghadirkan cinta Tuhan yang tiada bertepi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tuntunan firman-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Buatlah kami sebagai umat Tuhan yang telah dipulihkan untuk percaya pada kuasa dan tuntunan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa pertolongan Tuhan selalu bersama dengan kami, menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan kami juga mau belajar membuka hati dan telinga kami agar kami pun juga dapat menjadi orang yang telah dipulihkan oleh Tuhan dan kami juga memulihkan orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Amin.